Mas, aku tuh pengen beli rumah, tapi uangnya nggak cukup. Jadi aku mau KPR, bisa dibantu nggak? Ayo, kita bantu. Ayo kita bantu. Terima kasih. Halo buat sobat-sobat Era Ino yang mau mengajukan KPR dan KPA khususnya ke Maybank, bisa menghubungi saya Egi di 0811 1935 7381 atau melalui website saya atau sosial media saya di @egi_KPR_Maybank, dan juga bisa diajukan ke Dan juga bisa ke saya, Anissa Dewi, di nomor 0813 123 88804, atau bisa langsung berkunjung ke cabang kami di Maybank Marta Dinata nomor 23. Hai Sobat Era Ino, kembali lagi bersama saya Zahra dari Era Ino. Dan hari ini senang banget kita itu kedatangan tamu dari bank yang ternama di Indonesia yang bisa bantu sobat-sobat Era Ino kalau mau KPR. Nah, kita perkenalan dulu aja ya. Ada siapa nih? Oke, salam kenal semuanya. Saya Anissa Dewi dari KPR Maybank gitu. Dan halo, salam kenal semuanya. Nama saya Egi dari KPR Maybank. nah, Mas, Mbak, aduh thank you banget nih udah datang ke sini. Jadi kan emang kita sebagai property agent, kantor property agent kan banyak menemukan buyer-buyer yang ingin membeli rumah tapi uangnya tuh nggak cukup. Mau nggak mau kan pasti harus KPR ya. Nah, ini kita tuh pengen kupas tuntas nih mengenai gimana sih ada kerjasama apa antara KPR dan Maybank, antara Maybank dan Era Ino tuh ada kerjasama apa, dan bisa ada program-program apa dari Maybank untuk bayar-bayar dari Era Ino. Nah, kita jelasin di sini ya. Oke, boleh. Jadi gimana nih kerjasamanya antara Maybank dan Era Ino tuh seperti apa sih? Sebenarnya untuk Maybank dan Era Ino kita kan udah kerjasama lumayan lama ya, lama malah dari Era Ino itu berdiri gitu. Jadi tentang pengajuan KPR dari sales-sales yang ada di Era Ino, kita juga bisa bantu proses, dan banyak juga yang proses di kita gitu. Programnya pun banyak gitu, nggak cuma kan orang-orang itu kalau melihat KPR hanya yaudah cicilannya seperti ini. Benefitnya ya udah saya cuma dapat rumah aja nih gitu. Nah, sebenarnya banyak program untuk KPR sendiri gitu. Nanti aku coba jelasin ke Mbak Dea. Oke, boleh banget. Iya, karena kan pasti kan kalau dalam pandangan bayar-bayar kan misal KPR tuh pokoknya kita beli rumah tapi lewat bank, jadi nyusulnya ke bank. Padahal kan ada banyak aspek-aspek nih yang dilihat dari bank. Nah, itu kan kita harus tahu ya gitu. Nah, nanti mungkin kita bisa kupas dengan tuntas ya. Jadi Era Ino sudah lama banget nih kerjasama sama Maybank. Nah, udah banyak nggak nasabah Maybank yang dari Era Ino? Udah banyak sih. Udah banyak ya. Karena terakhir juga saya KPR-nya lewat Maybank. Saya KPR lewat Maybank loh. Jadi alhamdulillah Maybank. Jadi udah kerasa kan gimana kerasa. benefitnya KPR di Maybank kan? Betul, dipermudah. Abis gitu juga kita juga dibantu benar-benar ya sama marketing dari Maybank. Itu benar-benar kita juga mengucapkan terima kasih kepada Maybank sudah membantu kami gitu ya. Nah, terus ada produk apa aja nih dari Maybank yang menjadi unggulan? Oke. Maybank itu untuk KPR sendiri ada dua nih, ada dua produknya nih, ada konvensional sama syariah gitu. Bedanya apa? Bedanya di akad gitu. Nah, persamaannya di mana nih? Persamaannya adalah DP. Nah, di Maybank itu start DP untuk rumah KPR pertama bisa di 15% gitu, dan jangka waktunya pun kita fleksibel, maksimal kita bisa di 20 tahun. Jadi untuk teman-teman di Era Ino misalnya ada klien yang mau KPR, itu untuk cicilannya dia bisa fleksibel, mau diajukan berapa tahun sih, apakah 10, 15, atau 20. Nah, itu kita bisa bantu. Jadi kita akan memberikan cicilan yang menurut nasabahnya pun nyaman buat dia gitu. Jadi nasabah tidak keberatan dengan cicilan yang kita berikan ke nasabah begitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nih ya Mbak, misal nasabah nih paling oke nih untuk mengajukan KPR biasanya ada maksimum umur nggak gitu? Oke, siap. Jadi kalau untuk dari latar belakangnya sendiri, Maybank itu bisa proses segmen karyawan dan juga pengusaha gitu ya. Untuk karyawan sendiri kita bisa maksimal di 20 tahun gitu ya, jangka waktunya. Untuk di pengusaha di 10 tahun gitu. Kenapa tuh ada perbedaan antara
pengusaha dan karyawan gitu. Kenapa yang pengusaha lebih pendek durasinya, kenapa nggak bisa panjang gitu. Nah kayak gitu, kenapa nggak bisa disamain dengan karyawan, biasanya karena apa nih? Iya. Ada pertimbangan. Karena biasanya kita kan ngeliat cash flow ya. Kalau karyawan cenderung misalnya merangkak ya kalau dari sisi income-nya. Misalnya dari yang awalnya staff biasa jadi manajer itu kan perlu waktu. Kalau misalnya pengusaha kan cenderung langsung lah ya, proses si usahanya ongoing gitu ya. Jadi cash flow-nya lebih cepat dan lebih cepat lunas juga gitu. Oke. Nah kalau misalkan ya umur maksimum nih kalau mau mengajukan KPR biasanya di berapa tahun? Umur maksimum ya, mungkin bukan maksimum ya, minimum ya. Minimum, oke. Minimum. Jadi kalau untuk minimum itu pengajuan KPR minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah. Atau sudah menikah, Ya. jadi 18 tahun udah nikah boleh? Boleh. Oh boleh gitu. Saya 18 tahun belum menikah, bahkan boleh ya? Oke, aduh. Nah ini ya, kalau misalkan nih, misal katakanlah saya ini sebagai contoh kasus nih kemarin, baru kemarin dia lihat rumahnya sih udah cocok, katanya dia suka, tapi dia nanya, Mbak kalau KPR gimana? Sedangkan dia itu pengusaha wira swasta, tapi usahanya tuh tidak di Bandung, tidak di Pulau Jawa, tapi di Pulau Sumatera. Katanya dia usaha di kelapa sawit dan burung walet. Nah itu gimana nih, bisa nggak diproses di Maybank sementara kan dia usahanya itu adanya di luar Pulau Jawa, itu bisa nggak? Tapi beli rumahnya di sini gitu. Bisa sih itu. Bisa. Jadi kan karena usahanya tidak ada di Bandung, kan Maybank itu tersebar di beberapa wilayah Indonesia nih. Untuk si usahanya sendiri, kita bisa minta tolong atau minta bantuan ke Maybank cabang yang ada dengan usahanya dia, yang gitu. berdekatan. Oke, gitu. Jadi bisa. kita minta tolong ke cabang sana untuk dilakukan survei usaha. Gitu, itu kita bisa. Ya. Untuk pembelian unit di Bandung pun bisa juga. Tapi memang kan kalau pembelian unit di Bandung, akadnya pun harus di kota yang sama kan. Gitu. Jadi itu bisa diproses. Oke, itu pokoknya intinya bisa diproses mau dimanapun usahanya. Kalau mau beli rumahnya di Bandung langsung aja ke Maybank Riau ya. Maybank Maybank Riau. Marta Dinata atau Riau sesungguhnya Sama. sama aja ya. Oke. Nah ini kan produknya tadi ada dua, yang syariah dan konvensional. Oke. Nah so far dari Maybank sendiri, yang unggulnya tuh, paling unggulnya tuh yang untuk bisa ditawarkan ke nasabah, ke buyer kita itu apa nih? Keunggulannya apa? Misal dari segi appraisal, dari segi apanya nih? Apa nih yang bisa ditawarkan ke Kalau buyer untuk buyer, baik syariah atau konvensional, dari sisi bunga atau margin kita di lapangan ya, untuk margin atau suku bunganya itu sangat kompetitif. Nanti teman-teman bisa bandingkan lah, karena bunga kita itu atau margin kita start di 3,95 untuk startnya. Itu yang konvensional? Konvensional dan syariah. Oh, dua-duanya sama, tidak ada perbedaan. Oke. Gitu. Atau kalau misalnya di syariah, margin ya namanya kalau di syariah gitu. Nah, kelebihan dari KPR konvensional, jadi KPR konvensional kita itu ada yang namanya KPR bebas bunga. Nah, KPR bebas bunga ini adalah KPR yang bisa banding dengan tabungan. Gitu. Jadi misalnya nasabah pada saat memilih KPR bebas bunga akan dibuatkan tabungan Maybank nih. Nah, apabila tabungan Maybanknya itu diisi saldo, 75% saldo tabungannya itu bunganya kita samakan dengan bunga KPR. Oh, disamakan dengan Disamakan. Oh, Nah, si bunga tabungan ini akan kita pakai untuk mensubsidi bunga KPR. Oh, si tabungan ini Iya, untuk mensubsidi bunga bunga KPR. Jadi Oh. si porsi si bunganya akan lebih rendah. Oh gitu, Gitu. ya. Jadi pokoknya kalau punya tabungan di Maybank enak banget dong. Enak, Berarti kalau saya iya. punya cicilan bunganya jadi rendah banget Iya, ya gitu. iya. Betul, Jadi betul. gitu ya. Jadi buat Iya. sobat-sobat Era Ino yang Betul. pengen KPR di Maybank langsung bikin rekening di Maybank karena bunganya jadi lebih rendah. Betul. Gitu ya, menyesuaikan. Oke. Nah, kalau misalkan nih, misal ya ada saya pernah ada contoh kasus juga sih sebenarnya gini. Jadi buyer saya itu pengen beli rumahnya udah cocok, tapi rumahnya ini memang owner itu pengen ngerenov waktu itu ya, pengen ngerenov. Jadi sedangkan kan kalau tidak salah ketentuan dari bank itu tidak boleh lagi direnov ya untuk yang di appraisal. Jadi akhirnya waktu itu tuh karena memang sebenarnya renovnya sih nggak renov besar, renov yang karena ada di temboknya tuh ada pohon gitu ya, pokoknya ada pohon nancep gitu ya. Jadi mau dibongkar dulu itu, tapi kan itu menjadi itu. Nah itu gimana? Baiknya seperti apa, kita nunggu dulu sampai beres renov baru di appraisal, ataukah sebenarnya bisa jalan aja? Ini jatuhnya renovasi ya, dia bukan renovasi ya. Oke. Bisa ya, nggak ada masalah ya, Nggak ada maksudnya masalah. untuk mengajukan tapi
dalam keadaan sedang diperbaiki, bukan direnov, itu nggak ada masalah ya sebetulnya. Nggak ada masalah, asal rumahnya jangan diruntuhin ya. Oh iya ya, nggak diruntuhin, justru diperbagus gitu. Itu nggak ada masalah pokoknya ya. Oke. Nah terus kelebihan dari Maybank nih dibandingkan bank-bank lain apa nih yang bisa diberikan kepada buyer-buyer kita nih? Oke, aku coba bantu ya. Kalau untuk kelebihan Maybank sendiri, yang pertama tadi udah di sounding ya, kita bunga atau rate-nya itu kan kompetitif ya, start di 3,95 fix 3 tahun. Terus di Maybank juga ada fasilitas namanya KPR konstruksi. Jadi misalkan nih ada nasabah yang sudah punya tanah dan mau dibantu untuk membangun. Oh, itu bisa sekalian. Bisa sekalian. Syaratnya hanya ngelampirin, asalkan tanahnya sudah milik dia pribadi, ngelampirin RAB aja. Kita bisa cairin 85% dari RAB itu. Oh, 85%. Betul, betul. Gitu ya. Iya. Jadi pokoknya intinya tanahnya tuh udah hak milik, mau ngebangun bisa dibantu sama Maybank. Gitu. Terus keunggulannya juga tadi udah pernah di sounding ya, kita ada KPR bebas bunga yang bisa bundling sama tabungan untuk mengurangi bunganya ya. Terus yang keempat, di kami juga apa lagi ya? Oke. Ya, jadi untuk pembelian di primary ya, khusus developer Agung Podomoro, Sumarekon, dan Kota Baru Parahyangan, DP-nya bisa start di 5%. Oh, kayak wow, gitu. Oke. Nah, syarat-syarat ini, misal saya mau mengajukan KPR ke Maybank, karena kan kalau dalam bayangan benak-benak dari buyer kan hanya soal DP gitu kan, tapi kan sebetulnya ada biaya-biaya lain yang harus dipenuhi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu apa aja? Oke. Kalau untuk syarat dan ketentuan, itu dokumen yang harus dipenuhi nanti dibagi 2 segmen. Dia itu sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Untuk karyawan dan pengusaha, dua-duanya itu wajib melampirkan dokumen identitas seperti KTP, NPWP, buku nikah, dan kartu keluarga. Nah, yang membedakannya itu nanti dokumen keuangannya. Kalau untuk karyawan itu harus ada slip gaji, surat keterangan kerja, dan rekening koran 3 bulan. Kalau untuk pengusaha ya pasti surat izin usahanya dan rekening perputaran usahanya. Itu aja sih yang membedakan. Berapa bulan tuh kalau untuk pengusaha? 3 bulan aja. 3 bulan. 3 bulan. Jadi saya pikir selama ini harus 6 bulan, ternyata 3 bulan. 3 bulan aja. Kalau di bank lain kan ada yang minta sampai 6 bulan kan. Jadi kalau di Maybank kelebihannya hanya 3 bulan. 3 bulan. Oke. Wah, luar biasa ya. Nah, terus kalau misalkan nih mau appraisal itu biayanya berapa sih kalau di Maybank? Kalau untuk appraisal, untuk plafon di bawah 1 miliar itu biayanya 500.000. Untuk plafon di atas 1 miliar biayanya 750.000. Itu 750.000 tuh 1 miliar sampai 50M gitu. Itu tetap 750. Sampai 10. Oh, sampai 10. Di atasnya lagi beda lagi. Kita pakai independen kalau di atas 10. Oh, oke. Jadi independen ya. Iya. Nah, terus apalagi ya yang mau ditanya ini, kira-kira kalau misalkan si konsumennya ini ya, si bayarnya ini, misal dia mau mengajukan nih KPR, tapi dia nggak punya DP, tapi dia punya usaha, itu bisa nggak sih sebetulnya? Kalau DP sih udah ketentuan Bank Indonesia gitu kan. Pembiayaan rumah itu tidak bisa 100%, harus ada DP. Untuk DP ya gitu ya. Kalau nanti perputaran usaha itu ngaruhnya ke rasio income sih gitu. Iya, yang penting kalau pengusaha income tercermin di rekening, ya mudah-mudahan bisa diproses gitu. Oh iya, tadi lupa kan ya. Oke, selain DP yang pasti misal katakanlah DP-nya baru KPR pertama gitu ya. Berarti kan itu bisa dapat pembiayaan 15% DP ya. Iya. Nah, selain harus menyiapkan DP, biasanya si konsumen ini mesti menyiapkan biaya apa lagi? Oke. Untuk KPR sebenarnya proses itu tidak ada biaya, hanya ada biaya yang di depan tadi untuk appraisal. Selebihnya nggak ada biaya. Tapi pada saat nanti sudah approve dan akan dilanjutkan untuk proses akad kredit, barulah di situ muncul biaya. Tadi yang Mbak bilang ada biaya DP, mungkin dia udah siapin DP nih. Iya, DP kan? udah siapin. Nah, yang perlu disiapin lagi sama konsumen adalah biaya-biaya untuk banknya. Kalau misalnya mau dilanjutkan untuk akad kredit gitu, nanti akan muncul biaya provisi, biaya administrasi, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan notaris. Nah, beserta juga ada pajak pembeli dan pajak penjual. Pembeli dan pajak penjual ya. Nah, untuk biaya yang tadi saya sebutkan di luar pajak,
itu kurang lebih besarnya di angka 4-5% dari plafon, kurang lebih ya. Kurang lebih 4-5%. Betul. Oke. Gitu, di luar pajak. Oke, di luar pajak. Jadi kalau sobat-sobat Era Ino mau ada rencana untuk KPR, jangan lupa dipersiapkan juga Ya. untuk biaya-biaya Betul. dari DP, dari kalau udah di-approve, appraisal dulu, Ya. DP, kalau sudah di-approve ada biaya notaris dan biaya bank ya. Pokoknya tadi berapa? 5-6% dari 4-5%. 4-5% dari plafon. plafon. Jadi jangan lupa disiapkan itu juga. Takutnya udah nyiapin uang DP tapi Ternyata kurang. kan Betul. enggak juga gitu Iya. ya. Nah, biasanya nih kiat-kiat jangan kiat-kiat dulu. Biasanya berapa sih? Kan kalau nggak salah tuh harus ada uang yang diendapkan ya dari nasabah gitu. Kalau untuk mengajukan KPR. Nah, itu biasanya berapa nih? Berapa persen gitu. Misal dari cicilan, misal katakanlah cicilannya 10 juta per bulan, berarti dia harus diendapin berapa gitu. Oke. Untuk analisa sih sebenarnya untuk pengendapan saldo itu minimumnya ya, minimum antara 2-3 kali angsuran. Anggaplah cicilan dia tadi 10 juta. Misal. Ya minimal ada 20-30 juta di rekening lah. Gitu. Oke. Oh, jadi 3 bulan, 3 kali Tiga cicilan, kali cicilan aja ya, aja. yang diendapkan Iya, ya. gitu. Jadi terus kiat-kiat nih untuk sobat-sobat Era Ino yang pengen KPR supaya bisa di-approve apa? Oke. Yang pertama sih yang pasti BI checking. BI checking. BI checking. Di awal pasti untuk tim Maybank nih sama sales Maybank pasti akan menganalisa yang di awal pasti BI checking atau sekarang disebutnya SLIC gitu. Nah, BI checking clear, lalu kita masuk ke rasio perhitungan. Rasio perhitungan yang masuk itu bisa langsung approve. Langsung gitu. approve. Pokoknya kiat-kiatnya persiapin dulu aja semua Iya. dokumennya Betul, gitu ya. betul. Pokoknya Disiapkan, siapkan. BI checking BI wajib checking lancar. Wajib lancar. Wajib lancar. Oke. Pokoknya nggak boleh call 1 pun nggak boleh ya. Call 1 boleh. Call 1 boleh. Di luar call 1 nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Call 1 masih boleh, tapi Iya. baiknya sih dijaga ya. Dijaga. Oke. Betul. Terus abis gitu tadi Begitu kan kita setelah BI checking akan kita hitung nih rasio keuangan. Kalau rasio keuangannya masuk, udah langsung approve. Betul. Itu biasanya ngambil waktunya tuh berapa lama? Kalau Prosesnya. untuk karyawan sih lumayan cepat ya. Kalau karyawan tuh mungkin 7 hari kerja juga sudah keluar hasilnya. Oh gitu. Ya. Kalau untuk Kalau wira swasta itu biasa agak lebih lama karena kan kita perlu survei usaha juga kan. Oh, gitu. Mungkin maksimal di 14 hari 14 hari kerja untuk Betul. usaha ya, Wira untuk swasta. wira swasta. Oke. Iya. Aduh, seneng banget aku jadi banyak tahu nih. Jadi nanti kalau bayar aku mau KPR aku langsung aja hubungi Oh iya Mas Egi dong. Boleh. sama saya. Ditunggu loh. Juga kan, kemarin nanya begitu usaha saya di luar pulau, aduh bisa nggak ya? Makanya kan saya tanya dulu. Jadi kebenaran banget hari ini seneng banget aku bisa ketemu Mas Egi sama Mbak Anissa karena bisa sekalian nanya juga gitu. Iya. Jadi buat sobat-sobat Era Ino yang pengen KPR, yang pengen beli rumah tapi uangnya masih belum cukup, KPR-in aja lewat Maybank, bisa dibantu Mas Egi sama Mbak Anissa. Betul. Mungkin aja ada nomor telepon ya. Di bawah ini nanti akan ada nomor telepon dari Mas Egi dan Mbak Anissa, bisa langsung menghubungi mereka berdua untuk mengajukan KPR di Maybank. Terima kasih Sobat Era Ino sudah menyaksikan YouTube channel Era Ino. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga untuk sobat-sobat Era Ino yang ingin mengajak teman-temannya atau saudaranya atau keluarganya yang ingin bergabung dengan Era Ino, bisa langsung aja buka website www.erainobandung.com. Terima kasih. Thank you. Thank you.